haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah roh-Mu yang berkuasa di tengah-tengah kami, menjamah setiap hati, setiap roh, jamah hamba-Mu. Biarlah firman-Mu jadi kekuatan baru bagi kami. Berbicaralah kepada hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Di Tuhan, saya akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Coba tolong ditampilkan ya. Sebelum kita membaca firman Tuhan, ya slide pertama. Iya, kalau anak-anak ini pasti nggak asing ya. Iya. Ya ini gambar pahlawan-pahlawan menurut anak-anak ya. Menurut anak-anak ini gambar pahlawan. Nah kita akan melihat tentang hero, tentang pahlawan yang saya ambil di dalam Zefanya pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Bisa ditampilkan Zefanya pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Mari sama-sama kita bangkit berdiri untuk membaca firman Tuhan ini. Zefanya pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara memperhatikan di dalam kitab Zefanya ini, khususnya di dalam pasal yang ketiga, dalam perikop yang kedua, di situ diberi tema tentang janji keselamatan. Janji keselamatan buat bangsa Israel. Dan di situ dibahas sampai pada akhirnya Tuhan ya memberikan satu pernyataan yang luar biasa bagi setiap umat Israel bahwa Tuhan Allah ada di antara mereka sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan. Kemenangan bagi Israel, kemenangan atas segala-galanya. Nah hari ini saya ingin berbicara tentang hero atau pahlawan. Ya, berbicara tentang hero saudara atau berbicara tentang pahlawan, tentu kita punya persepsi masing-masing. Tentu kita punya pandangan masing-masing. Ada yang berkata pahlawan itu adalah orang yang memberikan pertolongan kepada saya. Ada yang berkata pahlawan itu orang yang sudah berjasa atas bangsa dan negara. Atau ada juga yang berkata bahwa pahlawan itu mereka-mereka yang memperjuangkan kehidupan orang banyak. Ada begitu banyak pengertian atau pemahaman tentang pahlawan. Tapi mari kita lihat apa yang disampaikan lewat Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang pahlawan. Ya, kita perhatikan bersama-sama di situ dengan jelas ditulis bahwa pahlawan itu adalah orang yang dari dirinya menghasilkan buah yang berkualitas bagi bangsa, negara, atau agamanya. Nah kalau saudara perhatikan dalam bahasa aslinya Sanskerta ini, pahlawan di situ sebenarnya kata buah itu pala. Buah pala, ada yang tahu buah pala? Ya, buah pala ini ya saya sering minum ya saudara ya, setelah dibuat minuman kesehatan. Buah pala ini termasuk buah yang mahal yang diperebutkan pada zaman penjajahan Belanda pada saat itu. Ya, banyak di daerah Ternate sana ya buah pala. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari kata ini kita dapat memahami bahwa ternyata yang dikatakan pahlawan itu adalah orang yang menghasilkan buah yang berkualitas, atau dengan kata lain
orang yang memiliki keberanian, orang yang sudah melakukan atau memberikan pengorbanan dalam membela kebenaran, atau boleh dikatakan sebagai pejuang yang gagah berani. Ini yang dinamakan dengan pahlawan. Pahlawan. Nah, mengapa orang sampai dikatakan pahlawan, saudara? Seperti yang kita sudah baca tadi, saudara, orang sampai dikatakan pahlawan sebab mereka sudah memberikan jasa yang sangat besar, memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan orang banyak. Ada begitu banyak hal yang sudah dilakukan sehingga dia dikatakan sebagai pahlawan. Nah, bagaimana orang tersebut atau syarat untuk diberi label atau mendapatkan gelar sebagai pahlawan? Tentu untuk mendapatkan gelar sebagai pahlawan bukan perkara yang mudah, saudara, benar? Salah satunya adalah memiliki integritas. Ya, salah satunya yang bisa diangkat atau ditetapkan sebagai pahlawan ini nantinya adalah orang yang memiliki integritas, orang yang memiliki moral yang luar biasa, orang yang memiliki ketekunan yang luar biasa, terlebih lagi orang yang memiliki jasa buat bangsa dan negaranya. Nah, ini masuk dalam kategori sebagai pahlawan atau mereka yang dapat diberi label sebagai pahlawan. Dan ciri dari pahlawan ini, saudara bisa lihat, ciri dari pahlawan ini dia memiliki semangat yang luar biasa, dia memiliki tekad yang luar biasa, dia memiliki kemauan yang luar biasa. Artinya segala sesuatu yang ada di dalam dirinya di atas rata-rata kebanyakan orang. Ya, itu yang dinamakan pahlawan. Apakah orang tua kita bisa dikatakan sebagai pahlawan? Apakah anak kita bisa dikatakan sebagai pahlawan? Apakah pimpinan kita bisa dikatakan sebagai pahlawan? Tunggu dulu, saudara. Kita akan melihat nanti apa yang firman Tuhan katakan. Ya. Sebab di dalam firman Tuhan, ya, pahlawan ini memiliki pengertian yang banyak, yang luas. Coba kita membuka Alkitab kita di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Ya, di situ sebenarnya bacaannya ayat 11 sampai ayat 24, tetapi saya memotongnya, saudara bisa membacanya di rumah secara lengkap. Ini tentang Gideon, tentang kepahlawanan Gideon. Di situ, saudara, di dalam ayat yang ke-12 dikatakan, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, yaitu kepada Gideon, demikian Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Coba perhatikan ayat yang ke-11, saudara. Ayat yang ke-11. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas. Orang Abiezer itu, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Tidak ada ciri-ciri sebagai pahlawan dalam diri Gideon. Tetapi ayat yang ke-12 firman Tuhan katakan, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Aduh, ayat yang ke-13 bisa dilihat kembali. Ayat ke-13. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir, tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian.
Pahlawan yang bagaimana ini saudara? Dan Gideon mengakui itu. Aduh malaikat Tuhan, mengapa engkau mengatakan itu kepadaku? Aku bukan seorang pahlawan. Aku tidak pantas disebut pahlawan. Bukannya Tuhan dulu menyertai nenek moyang kami, tetapi sekarang justru kami ditindas oleh orang-orang Midian. Saudara, apa yang Alkitab katakan tentang pahlawan dalam cerita Gideon ini? Kalau orang di luar sana atau pengertian umum bahwa seorang pahlawan adalah seorang yang gagah berani, seorang pahlawan adalah seorang yang rela mati, seorang pahlawan adalah seorang yang mempertaruhkan nyawanya. Tetapi Alkitab memberi pengertian yang lebih luas lagi bahwa dari cerita Gideon ini bahwa seorang pahlawan adalah seorang yang dipilih Tuhan bukan karena kuat dan gagahnya. Bukan karena kuat dan hebatnya. Ini yang dikatakan oleh Alkitab tentang pahlawan. Sehingga Allah memilih Gideon. Allah mencari pahlawan-pahlawan yang tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Allah mencari pahlawan-pahlawan yang benar-benar mengandalkan Tuhan. Ini pahlawan menurut Alkitab dari versi cerita Gideon. Yang kedua, kita perhatikan dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Hakim-Hakim pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal, ayah Yefta ialah Gilead. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang hakim-hakim ini? Yefta adalah anak seorang perempuan sundal. Tetapi Alkitab menjelaskan bahwa Yefta adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Seorang pahlawan yang hebat, seorang pahlawan yang luar biasa, seorang pahlawan yang mampu memberikan dirinya, mendedikasikan dirinya buat bangsanya, buat negaranya, buat Tuhannya. Buat seluruh umat Israel pada saat itu. Dengan kata lain, di dalam Alkitab mau menyampaikan kepada saya dan saudara dalam poin yang kedua, bahwa label seorang pahlawan bukan ditentukan dari status sosial. Sekali lagi, label seorang pahlawan bukan ditentukan dari status sosial. Saudara, kalau saudara mengikuti cerita Alkitab tentang keturunan atau garis keturunan Yesus, saudara akan menemukan di mana di dalamnya ada garis keturunan dari Yesus. Di mana ada orang kafir, yaitu Rut. Selain itu ada perempuan pelacur, yaitu Rahab. Ini garis keturunan Yesus, saudara. Silsilah Yesus. Seperti yang terjadi juga dengan Yefta. Yefta dikatakan dia seorang anak dari perempuan sundal. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa dia seorang pahlawan yang gagah perkasa. Inilah
kemurnian Alkitab, kemurnian dari firman Tuhan. Dia tidak memandang siapapun itu, entahkah dia itu mau anak pejabat, entahkah itu dia anak orang biasa saja, entahkah dia anak perempuan sundal, entahkah dia anak seorang perempuan yang baik-baik. Alkitab tidak mempedulikan hal itu, tetapi di dalam firman Tuhan, yang penting adalah orang tersebut adalah orang yang takut akan Tuhan, orang yang mau mendedikasikan dirinya untuk Tuhan. Dan itulah yang disebut sebagai pahlawan. Itu yang disebut sebagai pahlawan. Bandingkan dengan pandangan kita secara umum. Bandingkan dengan pandangan orang kebanyakan. Biasanya pahlawan itu mendapatkan gelar sebagai pahlawan karena ada hal yang sudah dilakukan dan juga seringkali dilihat latar belakangnya. Tetapi Alkitab tidak mempedulikan itu. Mau dia anak pelacur, mau dia anak pejabat, mau dia anak orang biasa saja, bagi Tuhan sama saja. Luar biasa kan saudara? Inilah Tuhan kita. Dia tidak memandang saya, tidak memandang saudara, siapapun rata di mata Tuhan. Yang ketiga, perhatikan Hakim-Hakim 5 ayat yang kedua. Hakim-Hakim 5 ayat yang kedua. Saya akan membacakannya buat saudara. Pahlawan-pahlawan di Israel siap berperang karena bangsa itu menawarkan dirinya dengan sukarela. Pujilah Tuhan. Yang ketiga, apa yang menjadi penilaian Alkitab tentang pahlawan, yaitu pahlawan-pahlawan Israel, di mana mereka disebut sebagai pahlawan karena kerelaan dan ketulusannya. Sampai mendapat label sebagai seorang pahlawan karena kerelaan dan ketulusannya. Jadi walaupun dia hebat, walaupun dia kuat, walaupun dia luar biasa, kalau dia tidak tulus, kalau dia tidak rela, tidak bisa diberikan label sebagai seorang pahlawan. Siapa yang disebut sebagai pahlawan? Daud apa Saul, saudara? Ketika Daud memenangkan pertempuran dalam peperangan melawan Goliat, dan pada saat Daud pulang, Daud mendapatkan puji-pujian yang luar biasa dari orang-orang Israel. Dan ketika Saul melihatnya, timbul rasa iri di hatinya. Iri. Saul tidak menerima kalau Daud kok bisa disambut begitu luar biasa. Diarak-arak, aduh ini pahlawan yang luar biasa. Dia sudah menyelamatkan kami, dia sudah memberikan kemenangan. Saul tidak mampu melihat itu. Rupanya Saul tidak siap. Saul tidak siap melihat keberhasilan dari Daud. Padahal yang memanggil Daud adalah Saul. Saul menyuruh Daud datang ke rumahnya, datang ke istananya. Bahkan Saul menawarkan baju perang, baju zirah untuk berperang. Tapi apa yang terjadi? Setelah Daud melewati semua proses itu, Saul tidak menerimanya. Saul menolak apa yang terjadi dengan Daud. Saudara,
Daud dalam melakukan segala sesuatunya, dia melakukan dengan sukarela. Dengan sukarela, dengan ketulusan. Buktinya apa? Saudara bisa membaca firman Tuhan. Bagaimana Daud menggembalakan 2-3 ekor kambing domba yang dipercayakan kepada dia. Dia nggak peduli mau kambing domba itu hanya 2-3 ekor, mau ribuan kek. Yang penting bagi saya melakukan tanggung jawab saya dengan luar biasa. Itu yang Daud lakukan. Saudara, Alkitab memberitahukan kepada saya dan saudara bahwa orang yang disebut pahlawan itu adalah orang yang melakukan segala sesuatu dengan penuh kerelaan, dengan penuh ketulusan. Nah, kita bisa mengoreksi diri kita, saudara. Apapun juga yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dimanapun kita, kalau kita melakukannya tidak dengan tulus, tidak dengan penuh kerelaan, saudara, saya yakin hasilnya juga akan berbeda ketika kita melakukannya dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Nah, saudara, pasti beda. Coba saudara, saya yakin saudara pernah mengalami hal itu. Mungkin saudara melakukannya dalam keadaan yang mangkal. Coba saudara membandingkannya dengan ketika saudara melakukan segala sesuatunya dalam kondisi yang rela, yang tulus. Pasti saudara mendapatkan hasil yang berbeda. Benar saudara? Hasilnya pasti berbeda. Alkitab menegaskan kepada saya dan saudara bahwa pahlawan-pahlawan Israel, mereka sampai kepada posisi disebut sebagai seorang pahlawan karena mereka melakukan segala sesuatunya dengan penuh kerelaan, dengan penuh ketulusan. Yang keempat, mari kita membaca Amsal ke-16 ayat yang ke-32. Saya percaya ayat ini menjadi ayat hafalan sebenarnya saudara ya. Amsal 16 ayat yang ke-32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Luar biasa saudara ya. Ternyata simpel saja untuk menyandingkan seseorang atau untuk menyebut seseorang sebagai pahlawan atau melebihi seorang pahlawan. Simpel saja, dia sabar atau enggak. Nah, Alkitab memberi label sebagai seorang pahlawan adalah orang-orang yang memiliki kesabaran tingkat tinggi, kalau boleh saya katakan kepada saudara. Kesabaran di atas rata-rata, sampai kepada puncaknya dinamakan menguasai dirinya. Menguasai dari segala hal, dari hawa nafsu, dari segala ketamakan, dari hal apapun juga dia mampu menguasai dirinya. Dikatakan oleh firman Tuhan, dia lebih baik daripada orang yang merebut kota. Ini dikatakan sebagai seorang pahlawan. Ya, namanya proses kehidupan saudara ya, seringkali naik turun, benar saudara? Hari ini kita bisa sabar, besok sabar, lusa sabar, berikutnya bisa jebol. Iya kan saudara? Namanya diproses. Ya, namanya proses kehidupan. Hari ini bisa dengan rela, besok masih bisa dengan luar biasa. Besoknya masih bisa menguasai diri. Ternyata bulan depannya tidak mampu menguasai diri. Itulah proses di dalam kehidupan kita, saudara. Tetapi yang dibutuhkan seperti yang sudah saya sampaikan kepada saudara adalah bagaimana kita konsisten di dalamnya. Kan tidak mudah, saudara. Untuk menjadi orang yang sabar itu kan tidak mudah. Hayo saudara, siapa yang berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong dong beri aku kesabaran. Nah, saudara, doa seperti ini pasti dijawab Tuhan dengan cepat.
Pasti saudara, saya yakin doa ini mengalahkan doa ketika ada orang yang kena sakit kanker, berdoa minta kesembuhan. Kayaknya doa minta diberi kesabaran lebih cepat dijawab Tuhan, seolah-olah seperti itu. Ya saudara, gampang. Tuhan beri aku kesabaran. Tereng. Ketemulah dengan karyawan yang bikin mumet kepala. Ya kan saudara, disitulah kesabaran kita diuji Tuhan. Iya kan? Paling cepat saudara, hari ini minta sabar, besok, nah hari ini, hari Minggu saudara minta sabar, besoknya saudara berhadapan dengan setiap orang, langsung Tuhan kasih, ini aku berikan kepadamu polanya. Entahkah itu lewat pekerjaan kita, di dalam rumah tangga kita, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Dan orang yang menguasai dirinya melebihi seorang yang merebut kota. Titik. Itulah yang firman Tuhan katakan kepada saya dan saudara. Oleh sebab itu yang dituntut di dalam diri saya dan saudara, bagaimana kita bisa menguasai diri kita di dalam segala hal. Ada keinginan-keinginan yang bertentangan, Tuhan mau kita menguasai diri kita. Tuhan mau kita benar-benar menyerahkan keinginan-keinginan kita itu hanya kepada Tuhan. Nah, menjadi pertanyaan pada saat ini, siapa pahlawan saudara? Nah ini nih. Siapa yang saudara jadikan pahlawan dalam hidup saudara? Siapa yang saudara jadikan sebagai penyelamat di dalam hidup saudara? Tahukah saudara bahwa ketika kita menjadikan seseorang itu sebagai pahlawan, maka itu pasti akan berpengaruh dengan kehidupan kita. Ya saudara? Kalau kita menjadikan seseorang itu sebagai pahlawan, itu akan memberikan pengaruh di dalam kehidupan kita. Yang kita jadikan pahlawan, tentunya seharusnya dia mampu ya memberikan jawaban atau memberikan solusi atas segala masalah yang kita hadapi. Nah, menjadi pertanyaan, siapa yang saudara jadikan pahlawan dalam hidup saudara? Banyak pilihan yang bisa saudara pilih. Mungkin saudara bisa saja menjadikan pahlawan adalah orang yang sudah saudara merasa berjasa, menolong saudara dalam hal pekerjaan. Saudara menganggap itu sebagai pahlawan. Sehingga seolah-olah saudara harus balas budi terus kepada orang tersebut. Saudara, saya beritahu saudara, kalau orang yang menolong saudara, ya sekali lagi, kalau orang yang menolong saudara merasa berjasa, berarti dia tidak tulus dalam menolong saudara. Benar saudara? Sebab kalau dia mau tolong saudara, seharusnya dia tidak merasa berjasa. Seharusnya kalau dia tolong, dia benar-benar tolong saudara. Tanpa mengharapkan segala sesuatu. Tanpa syarat sebagaimana yang Yesus lakukan. Tolong-tolong begitu saja saudara. Tetapi ketika dia menolong saudara, dia mengharapkan segala sesuatu. Karena dia merasa dia sudah menolong saudara, berarti dia tidak tulus dalam menolong saudara. Harusnya kalau dia tolong, ya sudah, tolong saja. Nah, dua-duanya bisa kena saudara. Yang menolong bisa enggak tulus karena mengharapkan balas jasa. Yang ditolong bisa kena juga karena merasa itu sebagai pahlawannya, sebagai juru selamatnya. Padahal kan Tuhan punya banyak cara untuk menolong, benar saudara? Kan Tuhan punya banyak cara. Terserah Tuhan mau pakai siapa untuk menolong, iya kan? Tuhan mau pakai si A, Tuhan mau pakai si B, Tuhan mau pakai si C, Tuhan mau pakai si D.
Terserah Tuhan. Tuhan mau pakai siapa saja untuk menolong. Bagian kita mempercayai bahwa segala pertolongan itu datangnya dari Tuhan. Sebagaimana ayat pokok bacaan kita tadi bahwa Tuhanlah pahlawan kita yang memberikan kemenangan. Harusnya seperti itu, saudara. Nah, oleh sebab itu hari ini saya katakan kepada saudara, kalau masih ada kita menganggap orang lain sebagai pahlawan-pahlawan di dalam diri kita harus bertobat di hadapan Tuhan. Kita harus bertobat di hadapan Tuhan. Kita berhutang budi, oke. Namanya juga menghargai, benar saudara? Oke. Tetapi bukan berarti dia itu menjadi penyelamat buat kita. Ya saudara? Bukan berarti dia menjadi penyelamat di dalam hidup kita. Akibat atau Alkitab memberikan satu tekanan yang luar biasa atau satu penjelasan yang luar biasa buat saya, buat saudara. Ketika kita menjadikan manusia, ketika kita menjadikan seseorang sebagai pahlawan kita, maka kita masuk dalam golongan orang-orang yang celaka menurut firman Tuhan. Yesaya pasal 31 ayat yang pertama. Yesaya pasal 31 ayat yang pertama. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Ayat ini saudara ya memberikan penekanan buat orang-orang Israel yang hanya mengandalkan kekuatan Mesir ya atau kekuatan dunia. Makanya firman Tuhan katakan celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan. Saudara, ya, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya selalu ingatkan kepada umat Tuhan. Apapun juga yang ada di dalam hidup saudara, ya, sekali lagi, apapun juga yang ada di dalam hidup saudara, jangan pernah saudara andalkan itu sebagai kekuatan saudara. Amin, saudara. Sebab firman Tuhan katakan celakalah orang-orang yang mengandalkan kuda-kuda Mesir, yang mengandalkan kekuatan Mesir, kekuatan dunia. Apakah bisa dibandingkan kekuatan yang saudara punya dengan kekuatan yang Allah punya? Saya yakin tidak akan pernah bisa dibandingkan antara kekuatan dunia dengan kekuatan Allah. Tidak akan pernah bisa disejajarkan, saudara. Kalau kita mencari pertolongan kepada Tuhan, saudara, nanti terserah Tuhan. Gimana caranya Tuhan? Tuhan yang paling tahu. Terserah Tuhan mau bawa kemana. Terserah Tuhan mau tunjukkan pertolongannya seperti apa. Asal kita benar-benar menyerahkannya kepada Tuhan. Jangan kita mengandalkan kekuatan manusia. Karena kita merasa kita kenal orang, kita mengandalkan kekuatan orang itu. Karena kita merasa itu teman kita, kita mengandalkan itu kekuatan teman kita. Karena kita merasa dia kerabat kita, kita ngandalin kekuatan kerabat kita. Jangan, firman Tuhan katakan celaka orang yang mengandalkan seperti itu. Mari saya ajak saudara hari ini untuk ngandalin Tuhan. Yang berikutnya saudara, Alkitab mengatakan bahwa orang yang mengandalkan manusia justru akan menjadi orang-orang yang terkutuk. Coba saudara lihat di dalam Yeremia 17 ayat yang kelima. Yeremia 17 ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri
dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Saudara, perhatikan ayat ini. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Hai saudara, siapakah orang-orang yang kita andalkan untuk meluruskan jalan kita? Firman Tuhan katakan, terkutuklah ia yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Hai saudara, sekuat apakah kita? Firman Tuhan katakan, jangan coba-coba untuk ngandalin kekuatan kita, karena kita pasti akan tergelincir saudara. Kita pasti akan tergelincir ketika kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Kita pasti akan tergelincir. Lalu sebab itu Tuhan ingatkan, sekali lagi Tuhan ingatkan. Ayo jangan andalkan kekuatanmu sendiri. Andalkan aku, andalkan Tuhan. Dan saudara lihat berikutnya. Yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Apa maksud firman Tuhan ini? Hatinya menjauh daripada Tuhan. Saudara, walaupun kita beribadah kepada Tuhan, walaupun kita dalam sehari-harinya kita seolah-olah dekat dengan Tuhan, tapi kalau kita masih melakukan dua hal yang di atasnya, mengandalkan kekuatan manusia atau mengandalkan kekuatan diri sendiri, sama saja hati kita sudah menjauh daripada Tuhan. Karena kita sudah sandingkan Tuhan dengan kedua hal yang di atas itu. Oleh sebab itu apa yang harus kita lakukan? Sebagai orang yang percaya kepada Kristus, apa yang harus kita lakukan? Tidak lain, jangan kita berharap pada kekuatan manusia. Dan jadikanlah Tuhan sebagai satu-satunya pahlawan dalam hidup saya, pahlawan dalam hidup saudara. Percayalah Tuhan akan membuka jalan untuk segala sesuatu yang saudara hadapi saat ini. Apapun itu juga Tuhan pasti akan memberikan pertolongan. Tuhan pasti akan menunjukkan jalannya buat saya. Yang pasti asalkan kita tetap setia, kita tetap rela kepada Tuhan, kita tetap sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita tidak menjauh dari Tuhan. Tuhan memberkati. Engkau Tuhan yang setia, waktu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Kasih Engkau sumber kekuatan, oh Tuhan, sumber pengharapan, ya Tuhan, sumber kedamaian. Kau satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan, Tuhan sandaranku, hanya kepadamu kami berharap dan Tuhan. ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku
berkuasa di tengah-tengah kami Tuhan. Tuhan, Tuhan, kepada siapa Tuhan kami memohon kalau bukan kepada Engkau. Engkau satu-satunya pahlawan kami Tuhan. Tidak ada Allah seperti Engkau. Haleluya, 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 haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, saudara, mungkin saat ini engkau sedang mengalami kelemahan. Mungkin engkau kecewa, mungkin engkau terluka, mungkin engkau tidak sanggup menghadapi semuanya. Percayalah, dialah satu-satunya pahlawan kita yang memberikan kemenangan, yang memberikan jaminan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Oh, ya Rabbah, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau sumber kekuatan, terima kasih sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, Satu-satunya yang Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, Engkau satu-satunya pahlawan kami.
Engkau yang sudah mengorbankan dirimu di salib Tuhan, untuk menyelamatkan kami, untuk menebus dosa kami, sehingga kami yang tadinya lemah, kami memperoleh kekuatan yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi rema di dalam kehidupan kami. Dan kami boleh berjalan bersama dengan Engkau. Berkati setiap umat-umat Tuhan yang sudah hadir malam hari ini. Berkati yang sudah melayani pekerjaan Tuhan. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi apapun pemberian itu Tuhan. Berkati yang sudah memperhatikan kami hamba-hamba-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang balas berlipat kali ganda ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Kalau saat ini ada jemaat-Mu yang sakit Tuhan, mari Engkau datang dalam kehidupan mereka, Engkau jamah. Engkau memberikan kesembuhan ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih saudaraku. Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah engkau pulang dengan membawa segala berkat-berkat, sukacita, damai sejahtera yang melimpah, yang khusus, yang tidak terbatas. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.